Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, kasih dan setia-Mu dengan rasa syukur katakan semusim. Semusim berlalu, oh kasih dan setia-Mu lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
kita berdoa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat syukur hanya untuk kekudusan daripada Roh Kudus. Terima kasih Allah Tritunggal untuk kesempatan kami boleh datang kembali pada doa malam hari ini. Kami rindu Engkau berkarya melalui kebenaran firman Tuhan ini, menolong kami bisa memahami apa rencana Tuhan untuk kehidupan kami setelah kami menikmati kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Ayo mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom, apa kabar? Ada sukacita? Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari ini saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Bagaimana kabar saudara semua di tempat Anda masing-masing? Tetap menikmati kasih Tuhan, ada pergumulan tapi jangan takut, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, oleh sebab itu pada waktu kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab, tentu saja itu yang akan membuat kita tetap memiliki semangat dan roh yang menyala-nyala. Saat yang indah ini, tema yang diberikan kepada saya untuk saat ini adalah tentang sekitar keluarga. Maka kita akan merenungkan hari ini bersama-sama tentang keluarga yang berinjil. Keluarga yang bisa menikmati Injil. Keluarga yang bergumul, tetapi dengan kuasa Injil mereka bisa mengetahui bahwa kabar sukacita itu, bahwa Kristus telah rela menyerahkan dirinya di atas kayu salib, itu adalah satu penghiburan yang luar biasa untuk kehidupan rohani kita. Nah, saat ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ke-10. Kita akan lihat ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-25. Ayo saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat Anda masing-masing membuka Alkitab Anda, boleh yang tercetak ataupun yang elektronik. Oke, sudah ketemu, yaitu dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-25. Nanti saya akan memimpin untuk membaca bagian ini dan saya rindu saudara yang di rumah juga ikut bersuara supaya bagian firman ini betul-betul bisa mendarat di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan dan saudara juga membaca bersama-sama bagian ini ya. 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat yang ke-24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, pembacaan kita dari Ibrani pasal 10 ayat yang 23 sampai 25 itu sesungguhnya hanya dikhususkan untuk orang-orang yang sudah berjumpa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Coba perhatikan baik-baik di dalam ayat yang ke-10 itu mundur sedikit, dikatakan di situ sebagai berikut. Jadi tetap Ibrani pasal 10, tapi perhatikan ayat yang ke-10 itu berkata sebagai berikut. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10 ini sedang menegaskan bahwasannya ketika kita masih orang yang terhilang, orang yang belum berjumpa dengan Tuhan, masih berjuang dengan aneka bentuk kurban-kurban kita untuk menyenangkan Tuhan, dan kita berpikir bahwa dengan persembahan-persembahan yang kita lakukan itu akan membuat Tuhan menjadi mengikuti keinginan kita. Tapi rupa-rupanya itu bukan cara bagaimana Tuhan sedang bekerja untuk kita. Maka pada waktu Yesus relakan dirinya untuk mati di atas kayu salib,
untuk menyelesaikan, menuntaskan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kepada Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pada waktu seseorang sudah memiliki hidup yang kekal, dia akan mengalami perubahan statusnya. Dari yang dulu bukan seorang yang kudus, tapi setelah dia memiliki Yesus, maka statusnya atau posisinya di hadapan Tuhan, dia adalah orang kudus. Makanya kita diberikan hak istimewa. Untuk apa? Memanggil Tuhan dengan Bapa. Sesungguhnya tidak semua orang boleh memanggil Tuhan dengan Bapa. Orang agama Kristen semestinya tidak bisa menyebut seperti ini. Tapi khusus untuk mereka yang sudah mengalami kelahiran baru, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, maka Ibrani 10 ayat yang ke-10 tadi sedang menjelaskan status atau posisi kita di hadapan Allah Sang Pencipta alam semesta. Dikatakan seperti, saya akan baca sekali lagi. Dan karena kehendaknya, bukan karena kehendak kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalehan kita, tetapi karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Ini pasif bentuknya, kita telah dikuduskan. Berapa kali di situ? 1 kali. Sampai kapan? Untuk selama-lamanya. Gimana caranya? Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi persembahan ini saudara diberikan melalui pengorbanan Yesus untuk menuntaskan relasi kita dengan Bapa di surga, seharusnya menjadi beres. Tidak ada gangguan lagi. Dan kita bisa menikmati persekutuan kita setiap hari dengan Bapa di surga. Nah, setiap pribadi kita tentu akan memiliki keluarga mereka masing-masing. Dan belum tentu dalam keluarga tersebut semuanya adalah seorang Kristen. Ada yang banyak masih beragama Kristen atau berkeyakinan yang lainnya. Namun demikian, sebagai seorang Kristen yang sudah memiliki Yesus sebagai jaminan hidupnya, harusnya dia tetap bisa bersaksi supaya Injil tersebut bisa tersebar, Injil tersebut bisa mengubah hatinya dan membuat dia orang yang berinjil, menjadi berkat bagi keluarganya. Kalau ada di dalam keluarga itu seorang yang berinjil, yang memiliki Injil, semestinya dia akan menjadi berkat bagi keluarganya, menjadi keluarga yang berinjil. The gospel in the family. Jadi ada Injil di dalam keluarga itu. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang dihasilkan oleh seseorang yang berinjil untuk keluarganya masing-masing. Maka yang pertama, ketika kita membaca ayat yang ke-23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ada 3B yang bisa kita dapatkan pada saat ini untuk kita menjadi pegangan hidup kita. Gimana sih supaya seseorang itu bisa menunjukkan bahwa dia seorang berinjil atau keluarganya menjadi keluarga berinjil? B, pertama, tipe keluarga ini adalah tipe yang berharap. Di ayat yang ke-23 sudah dikatakan tadi, marilah kita teguh berpegang. Maka ada perjuangan kita. Tapi ingat, kita sudah dikuduskan tadi. Jadi perjuangan kita ini sebagai orang kudus, bukan orang yang sesungguhnya akan dihukum ke neraka, tetapi orang yang sudah punya jaminan untuk ke surga. Kita adalah orang yang kudus, namun kita perlu berjuang di dalam bagian ini. Marilah kita berpegang teguh, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Maka pada waktu engkau berharap, tentu saja itu tidak boleh kita lakukan dengan pasif. Kita lakukan dengan aktif. Bukan untuk mendapatkan pengudusan, tapi karena kita sudah dikuduskan. Namun pada waktu dikatakan itu, mengapa kita harus lakukan ini? Sebab Dia yang menjanjikannya setia. Berarti pada waktu kita berjuang untuk berharap di dalam kehidupan kita setiap hari, untuk membangun keluarga kita, untuk membentuk keluarga kita, maka kita tahu kekuatan itu pun sendiri adalah jaminan dari Yesus yang sudah menyerahkan hidupnya di atas kayu salib
untuk membuat kita menjadi seorang yang kuat, teguh berdiri. Dalam apa? Dalam pengharapan kita. Orang yang punya pengharapan itu lebih tahan menghadapi sebuah kenyataan yang semestinya dia tidak cocok dengan kenyataan itu, tapi dia tetap bersemangat. Mengapa? Karena dia tahu dia tidak pernah sendirian. Orang yang berpengharapan, dia tahu sekali apa yang dikerjakannya. Orang yang berpengharapan, dia tahu bahwa Yesus yang sudah menjaminnya itu tidak pernah meninggalkan dia. Maka pada waktu seseorang sudah menikmati pengharapan tersebut, bagaimana kita menyatakannya dalam keluarga kita masing-masing? Kita perlu teguh berpegang pada pengakuan kita tentang apa? Pengharapan kita. Saya kasih satu contoh bagaimana kita berteguh pada pengharapan. Bapak Ibu, ketika ada seseorang suami yang mungkin sudah ingin menceraikan istrinya, kemudian suratnya itu sudah diserahkan ke pengadilan setempat. Lalu bagaimana sebagai seorang istri atau sebagai seorang papa mamanya tetap berharap, jangan putus asa. Lalu kita berkata, gimana lagi Pak, mana mungkin bisa Pak? Tetap bisa, kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia pasti bisa menolong kita, dia bisa mengerjakannya. Namun demikian, bukan itu yang sedang ingin ditunjukkan ini, tapi kita tetap teguh berdiri, tetap pengharapan tentang iman kita, bahwasanya apa saja yang sedang kita kerjakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu, tetap berharap. Saya tidak tahu masalah Anda seperti apa. Tuhan bisa menggagalkan perceraian, Tuhan bisa menyembuhkan yang sakit, Tuhan bisa memulihkan ekonomi kita. Tetapi yang lebih penting adalah apakah kita tetap berharap kepada Tuhan. Namun kalau kita tiba-tiba kita memiliki pikiran yang lain, mungkin kita mencari pertolongan yang lain, mungkin kita punya ide untuk mendapatkan kekuatan dari yang lain, maka tentu pengharapan kita kepada Tuhan itu bukan pengharapan yang utama, namun menjadi sambilan, tidak lagi mutlak kepada Dia. Kita tidak betul-betul berserah kepada Dia. Maka pengharapan seperti ini sesungguhnya itu akan mengecewakan Tuhan. Saya kasih contoh ya. Saudara pernah nonton di video, tiba-tiba ada seorang bapak dan seorang ibu. Lalu ada anaknya di sana lari. Bapak sama ibu ini dikasih jarak 2 meter. Bapak di sini, ibu di sini. Lalu anak itu tiba-tiba engkau berharap akan datang ke bapaknya gitu. Lalu ibunya juga akan datang ke ibu, itu harapan ibunya. Tapi ingat, anak itu akan berlari kalau enggak ke bapak, ke ibu. Maka pada waktu datang ke bapak, maaf dikata, mungkin ibunya berkata, ya ampun, ternyata anakku lebih dekat sama suamiku, lebih dekat kepada papanya. Tapi kadang-kadang kalau sampai dia dekat ke ibunya, mungkin suaminya biasa-biasa aja. Oh, karena dia memang tiap hari ketemu mamanya. Tapi sekarang coba lihat, kadang-kadang ada seekor anjing. Kemudian lalu dibingungkan karena ini peliharaan dari satu keluarga. Itu kan di video juga seperti itu kan. Kemudian tiba-tiba si suaminya lari ke sana, istrinya lari ke sini, anjingnya bingung, bisa muter-muter. Tapi dia tetap akan memilih salah satunya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya berikan ilustrasi ini untuk menjelaskan kenapa mencari ke tempat tertentu. Mengapa cari kepada suaminya, enggak kepada istrinya. Mengapa cari kepada ibunya, enggak kepada ayahnya. Maka kita punya harapan kepada siapa kita sedang ingin menyerahkan hidup kita. Kita sedang menuju ke siapa. Demikian juga dengan Bapa di surga. Maka kita dikatakan marilah kita teguh berpegang. Berarti tidak boleh digoyahkan. Kita kokohnya luar biasa. Tentang apa? Tentang pengakuan kita kepada pengharapan kita. Jadi kalau hari ini kita sudah diberikan pengharapan untuk hidup yang kekal, sudah diberikan janji untuk menikmati mahkota suatu hari, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran suatu hari nanti. Mengapa perkara-perkara yang di dunia ini seringkali membuat kita melupakan pengharapan kita?
Mengapa pertengkaran antar suami istri? Pertengkaran dengan anak mertua besan. Kenapa itu membuat kita betul-betul marah luar biasa? Karena kita berharap masalahnya selesai. Kita tidak berharap lagi bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan masalah itu dengan cara kita sebagai seorang yang sopan, sebagai seorang yang sudah punya Yesus. Perilaku kita semestinya berubah. Bukan masalah menang kalah, bukan masalah benar salah, tetapi bagaimana Injil Kristus itu bisa nampak di hadapan kehidupan mereka, supaya terang kita tetap bercahaya, garam kita tetap mengasinkan, dan kita bisa melakukan itu ketika kita tetap berharap kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Mungkin kita sedang menghadapi persoalan dalam keluarga, mungkin masalah ekonomi kita, mungkin masalah kesehatan kita. Tetaplah berharap. Kenapa saudara kita berharap? Sebab yang menjanjikannya adalah setia. Namun demikian, hati-hati. Ketika kita berharap, harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus sadar seperti ayat yang ke-10 tadi, kita sebagai orang yang sudah dikuduskan, maka harapan kita bukan cuma untuk memuaskan hawa nafsu kita yang sifatnya fana. Tapi hal yang kedua, kalau hal yang pertama berharap, gimana kita bisa menikmati gospel in the family, keluarga kita adalah keluarga yang berinjil, maka ada B yang kedua, kita menemukan di ayat yang ke-24, yaitu tentang bersekutu. Jadi pada waktu seseorang sudah berharap, maka dia belajar untuk bersekutu di antara keluarganya, atau lebih besar di antara persekutuan-persekutuan eklesia atau jemaat atau gereja di mana dia bertumbuh di situ. Ayat 24 berkata seperti ini, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ada ajakan yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani ini, marilah kita saling. Berarti ada hubungan timbal balik. Tidak bisa cuma satu arah, tapi ada relasi dua arah. Khususnya siapa? Untuk saudara seiman. Namun demikian, pada waktu kita punya orang tua asli, kita punya keluarga besar, kita juga bisa saling memperhatikan. Tapi teks ini khusus untuk saudara seiman. Tapi lebih luasnya bisa saudara seagama. Lalu pada waktu kita saling memperhatikan, tujuannya apa sih? Supaya kita saling mendorong dalam kasih. Nah saudara, kalau sesama saudara seiman, maka kita punya kesepakatan, kasihnya kasih yang seperti apa. Tapi kalau kita bukan dengan saudara seiman, seagama sekalipun, maka ukuran kasih itu bisa beda. Namun demikian, pada waktu kita bisa menikmati persekutuan, khususnya dalam keluarga kita, ada dua orang saja, suami istri, atau mama dengan anak, atau antara suami dengan anak, atau dengan mertua, tunjukkan melalui saling mengasihi tersebut, maka orang-orang di sekitarnya bisa melihat rupa-rupanya mereka saling mendorong dalam kasih. Bukan itu saja, dan dalam pekerjaan baik. Banyak dari kita suka mengasihi orang, namun kita tidak menunjukkan perbuatan baik kita. Dengan perbuatan baik, kita bisa berbagi kasih. Dengan perbuatan baik, kita bisa membuat orang itu bertanya-tanya, mengapa orang ini bisa menjadi baik kepadaku? Dan kita bisa berkata, karena Yesus yang sudah menolong saya menjadi orang baik. Pada waktu kita bersekutu bersama-sama, maka tentu saja masing-masing pihak itu memiliki keegoisan masing-masing. Pada waktu bersekutu bersama, masing-masing pihak bisa memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Namun demikian, ketika dikatakan marilah kita saling memperhatikan, kita bisa beda dengan orang itu. Kita bisa tidak sama pikiran dengan orang itu, tapi kita saling memperhatikan. Caranya gimana? Kita menunjukkan
dengan saling mengasihi, mendorong dalam kasih kita. Bukan cuma mendorong dalam kasih yang dibuktikan, namun demikian juga dalam pekerjaan baik. Kadang kita memang lebih gampang berkata tentang kita saling mengasihi, tapi kita akan kesulitan untuk berkata tentang kita berlomba untuk berbuat baik. Pada waktu orang mengasihi, belum tentu dia suka berbuat baik. Tapi ada orang yang suka berbuat baik, tapi mungkin dasarnya bukan kasih. Maka pada waktu kita menikmati apa yang dikatakan firman, kita berjuang berbuat baik, kemudian kita mendorong dalam kasih, tapi jangan lupa itu adalah bagian dari bentuk persekutuan, yaitu saling memperhatikan. Dengan demikian saudara tahu, keluarga Kristen tidak boleh saling cuek. Pribadi Kristen tidak boleh acu tak acu. Namun saling memahami, kita saling membutuhkan, ada persekutuan di antaranya. Maka yang terjadi ketika seseorang itu ingin membangun keluarganya, betul-betul menggambarkan Injil yang sedang menguasai keluarga itu, maka belajarlah bersekutu, saling memperhatikan, tunjukkan kasih setia kita melalui perbuatan baik kita. Itu adalah hal yang kedua. Dan yang terakhir, gimana sih supaya gospel in the family atau keluarga yang berinjil ini bisa menampilkan sifat Injilnya di dalam keluarga tersebut, yaitu beribadah. Ada 3 B hari ini kan? Masih ingat B yang pertama apa Bapak Ibu yang di rumah? Apa B pertama? Iya benar, berharap. Lalu B yang kedua tadi tentang apa? Masih ingat Bapak Ibu yang di rumah? Oke, sudah ketemu? Ya benar, bersekutu. Dan yang terakhir yang akan kita renungkan adalah tentang ibadah. Jadi ada berharap, ada bersekutu, ada beribadah. Pada waktu berharap kita kepada Tuhan, pada waktu bersekutu kita membangun relasi. Tapi pada waktu kita beribadah menunjukkan bahwa persekutuan kita ini bukan seperti pasar malam, bukan seperti tempat orang nongkrong di mall, tapi beribadah kepada Tuhan. Ayat yang terakhir di ayat yang ke-25 dikatakan sebagai berikut. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatikan, dimulai dari perintah janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mungkin kalau pada waktu masa COVID kemarin tidak bisa kemana-mana, kita work from home, WFH, maka selain kita menikmati ibadah melalui media sosial seperti ini atau melalui video ini, tapi kita perlu ada persekutuan. Kalau di antara keluarga Anda adalah orang yang sama-sama mempercayai Yesus adalah Tuhan, sama-sama berbicara, berdiskusi tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Namun demikian seringkali kita tidak melakukan itu. Kenapa? Kecenderungan dari kita adalah bosan untuk melakukan ibadah seperti ini. Kita lebih suka mendengarkan siaran dari seseorang, tetapi tidak ada diskusi di antara kita. Namun yang lebih penting, apa yang ingin ditunjukkan di sini, bersama-sama dengan keluarga itu datang beribadah di sebuah gereja. Datanglah ke gereja Betani Indonesia, ada di Madiun, kemudian ada di Ponorogo, kemudian ada pula di Nganjuk. Maka bersama-sama bersekutu di situ. Dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kita kan suka mendengar orang yang berkata seperti ini, ya kan tidak apa-apa kan, yang penting pakai Zoom kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kan tidak apa-apa juga Pak, kita melalui video juga bisa menikmati firman Tuhan. Bukan itu yang sedang dituju. Bukan masalah cuma ibadah di situ, tapi ada persekutuannya. Ingat yang di atas, ketika kumpul bareng-bareng sama-sama berharap, pada waktu kumpul-kumpul sama-sama bersekutu,
pada waktu kumpul sama-sama sedang beribadah kepada Tuhan. Jadi pada waktu ada yang tidak suka melakukannya itu, maka tentu saja perlu cari tahu apakah seorang Kristen punya sifat seperti itu. Apakah dia hanyalah seorang yang beragama Kristen. Sedikit mirip tapi ada perbedaannya. Kemudian dikatakan di bagian bawahnya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Nah saudara, di dalam kita beribadah melalui persekutuan yang ada, jangan kita merasa tersinggung saat ada yang menasihati, atau di sisi lain ada yang berkata, males pak saya menasihati dia pak, kepalanya batu pak, susah sekali untuk diberitahu pak. Dan kegunaan dari persekutuan yang ada ibadahnya tadi itu, maka sifat menasihati itu adalah satu bentuk perintah. Kemudian dan semakin giat melakukannya. Maka ketika jemaat Ibrani ini mendapat tekanan yang berat, mendapat gencetan yang berat dari saudara-saudara mereka yang orang-orang Yahudi yang memaksakan tetap melakukan hukum Taurat, tapi ada pula orang Kristen yang dulunya orang Yahudi yang sudah meninggalkan tradisi-tradisi lama karena dia sudah berjumpa dengan Yesus. Kemudian mereka dalam tekanan berat itu kadang-kadang mereka putus asa. Namun tetap diperingatkan di sini, ayo tetap giat, tetap semangat. Saudara, saya tidak kelihatan kalau saya sedang berhati-hati dengan tubuh saya karena saya ada adik saya yang menyertai saya. Namanya Dek Verti, lengkapnya vertigo. Kalau saya terlalu cepat goyang gini, bisa puyeng begini. Tapi tidak boleh menghalangi pelayanan kita. Mungkin hujan, kita takut dengan hujan, takut dengan panas. Mungkin sedikit ada persoalan, kita sudah berkata, tidak perlu pelayanan lagi. Pada waktu saya masih sekolah dulu, bahkan pada waktu ujian, saya berjuang untuk datang ke acara persekutuan. Tapi ingat, tugas sekolah sudah diselesaikan lebih dulu. Jangan sampai gara-gara ulangan kita tidak giat untuk persekutuan. Ada waktu banyak. Padahal di rumah juga dia tidak belajar, mungkin nonton media sosial. Berapa jam hidupnya dihabiskan oleh media sosial atau ikut main game online sekalipun. Kenapa tidak datang bergiat untuk Tuhan dengan argumentasi sedang mau menghadapi ujian, sedang bersiap untuk mengikuti ulangan-ulangan. Orang yang giat saudara akan terus bersemangat, semakin giat melakukannya. Mengapa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada dua jenis hari Tuhan, yaitu satu, kita dipanggil Tuhan. Tapi yang kedua, Tuhan turun menjemput kita. Mungkin kapan kita tidak tahu Tuhan turun menjemput kita. Tapi yang pasti umur kita ada batasnya. Ada saatnya kita tidak bisa lakukan lagi seperti dulu. Kalau hari ini masih kuat, masih bersemangat, jangan putus asa, tetap bergiat untuk ibadah. Kenapa? Ada waktunya kita nggak bisa, ada waktunya kita sakit. Saya kemarin pada waktu kena vertigo ini, dalam sejarah hidup saya, kemudian kemarin saya membatalkan 2 pelayanan saat Jumat Agung atau Paskah, saya lupa waktu itu. Tidak bisa muternya luar biasa. Saya belum bisa mengendalikan diri saya. Tapi hari ini saya bersyukur bisa berbicara seperti ini. Bukan berarti saya tidak ada persoalan. Saya harus hati-hati, jangan sampai lompatnya kaget. Namun kesempatan ini hanya datang sekali dalam hidup kita. Itu sebabnya hari ini saya tidak tahu masalah Anda seperti apa. Sebagai sebuah keluarga yang sudah berinjil, ayolah saling menyemangati di antara keluarga Anda. Tetapi kalau andaikan engkau seorang diri dalam keluarga itu, engkau perlu cari kumpul dengan keluarga lain, bersemangat bersama-sama. Untuk apa? Untuk mengabdi kepada Tuhan melalui persekutuan-persekutuan kita, di mana kita tidak boleh meninggalkannya seperti dibiasakan oleh banyak orang. Kan seringkali kita mendengar orang berkata begini, yang penting hatinya terhubung sama Tuhan Pak, yang penting kita beribadah Pak. Oh tidak cukup, perlu ada saling menasihati.
Dan jangan lupa ada pula saling giat untuk kita lakukan menjelang hari Tuhan. Maka pada waktu kita saling menasihati, di situ kita akan mendapat serangan untuk menguji iman kita. Pada waktu kita lemah, rupa-rupanya penulis Ibrani berkata harus tambah giat, harus tambah kuat. Berarti apa? Tidak ada waktu lagi untuk tawar-menawar saat melakukan firman Tuhan. Keluarga yang berinjil adalah keluarga yang sedang berjuang menjadi pelaku firman karena dia sudah sadar hidupnya sudah ditebus oleh darah Yesus. Sudah ada pengharapan, sudah didamaikan dengan Dia. Mengapa kita tidak mau berbagi pengharapan itu? Dia sudah menikmati melakukan apa yang perlu diperjuangkan untuk manusia, dan kita sudah menikmati berkat-Nya. Mengapa kita tidak menjadi berkat bagi orang lain? Ayo mari ingat 3B hari ini. B pertama tadi apa? Ya benar, berharap. B yang kedua tadi apa? Ya benar, bersekutu. Dan B yang terakhir tadi apa? Ya benar, beribadah. Silakan tunduk kepala sejenak. Saya berikan waktu Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan. Berkat apa yang sudah engkau terima dari firman pada saat ini? Apakah hidup kita mau berubah? Semakin berharap kepada Tuhan? Maukah kita membangun persekutuan? Bahkan dengan orang-orang yang mungkin pernah mengecewakan kita? Dan jangan lupa tetap beribadah kepada Tuhan. Karena itu membedakan dengan pasar malam atau mal tempat nongkrong, tempat kongko-kongko. Ada ibadahnya. Masing-masing berdoa 15 detik. Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Perbarui janji imanmu kepada Tuhan, bahwa engkau akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Semua berdoa. Ampuni suamimu, ampuni istrimu, ampuni anak-anakmu. Ayo semua berdoa, tutup matanya, ucapkan kerinduan hatimu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal untuk kesempatan kami bisa menikmati firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati umat-Mu Tuhan yang hari ini sudah menikmati firman. Mereka mendapatkan kekuatan baru. Mereka bisa berharap kepada Tuhan. Mereka tetap mau bersekutu dengan sesamanya. Bahkan mereka beribadah kepada Tuhan Yesus. Berikan kekuatan semangat kepada kami, supaya kami semakin giat ya Tuhan untuk melakukannya menjelang kami semua dipanggil oleh Tuhan atau kedatangan Tuhan untuk menjemput kami orang kudusnya. Berkati gereja Betani Indonesia, berkati penggembalaannya, berkati semua yang sudah ambil bagian untuk merekam khotbah ini, multimedia, kameramen, berkat Tuhan menyertai mereka. Berkati pada waktu nanti ditampilkan tidak ada gangguan apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama yuk katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa suatu hari nanti.
bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah terus kebenaran firman-Mu menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Dan biarlah setiap kami terus menjadi pelaku firman Tuhan. Marilah kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya berkat ini menyertai saudara kemanapun saudara akan pergi dan Tuhan akan terus membawa saudara naik dan tidak turun. Dan apapun yang kita lakukan Tuhan akan buat berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera dan kasih Allah senantiasa berlimpah di dalam kehidupan saudara sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.